Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Miss Ros. Hari ini anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungannya, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Jarak jauh, kami yakin Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, bimbing kami hari ini Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi sama Mr. Edi ya di renungan hari ini. Masih di bulan ini ya, masih di bulan November. Jadi untuk firman Tuhan atau renungan kali ini kita masih membahas atau bertemakan tentang yang namanya pahlawan. Oke, untuk pahlawan kali ini Mr. Edi akan membahas satu tokoh di Alkitab yang luar biasa juga ya, nggak kalah dengan tokoh-tokoh Alkitab yang sebelumnya dibagiin. Dan saat ini Mr. Edi mau membagikan satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia itu seorang anak muda dan dia itu pemberani. Dan setelah itu dia berhasil menjadi seorang raja di Israel. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Raja Daud. Oke? Ya, sebelum Daud ini menjadi raja ya, Daud ini adalah seorang gembala yang menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Ya, dan setelah itu Daud menjadi terkenal dan menjadi luar biasa karena pertolongan dari Tuhan. Melalui suatu peristiwa, melalui suatu kejadian yang tidak disangka-sangka gitu ya. Akhirnya Tuhan bisa mempromosikan Daud menjadi seorang yang luar biasa. Oke, Daud itu pernah berperang atau pernah berantem atau pernah gelut gitu ya bahasa Sundanya ya. Ya, Daud pernah bertempur melawan seseorang yang luar biasa yang bernama Goliat. Ya, kita lihat di Alkitab kita ya. Kita lihat di firman Tuhan, yaitu di 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ya, pasalnya yang ke-17 ya, 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke
Ya anak-anak nanti baca sendiri di rumah ya. Mr. Edi cuma mau ngambil beberapa ayat aja di sini supaya kita bisa mengerti atau kita bisa menarik pelajaran dari Daud ini. Oke, kita baca dulu deh di ayat 40 ya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Demi para Allah, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ya, itulah percakapan Daud sama Goliat sebelum berperang ya. Dan kita tahu selebihnya di ayat ini atau dari cerita ini bahwa Daud itu mengambil umbannya dan menaruh batu itu di dalam umbannya, lalu mengayunkan umbannya, dan suatu mujizat terjadi bahwa batu yang kecil itu bisa terbenam di dahinya Goliat, yang memang cuma kalau pakai ketopong cuma dilihat cuma segini ya, tapi itu bisa terbenam. Itu bukan suatu kebetulan, itu karena ada pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga Daud mengalahkan Goliat. Goliat terjatuh dan akhirnya tentara Filistin juga bisa dikalahkan, dan pada saat itu nama Daud menjadi suatu nama yang luar biasa, dan dia menjadi satu pahlawan di Israel, dan dia bisa menjadi seorang raja yang memerintah di Israel. Ya, kita belajar dari seseorang yang bernama di sini tadi siapa? Daud ya. Ya, Daud itu tadinya itu seorang gembala yang tidak diperhitungkan, anak-anak ya, tidak diperhitungkan oleh siapa-siapa juga, termasuk oleh keluarganya, termasuk oleh ayahnya. Dia itu cuma sekedar anak yang paling bungsu dan disuruh mengembalakan kambing domba 2-3 ekor milik ayahnya. Sampai-sampai pada saat Samuel datang ke rumahnya, Daud ini masih ada di padang gitu ya. Dan tetapi yang luar biasanya Tuhan memilih Daud, orang yang tidak diperhitungkan tersebut. Nah, dengan dipilihnya Daud, dan pada saat itu juga Tuhan mempromosikan Daud dengan mengalahkan Goliat, dan Daud menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Ya, demikian juga kita semua ya, anak-anak ya. Kita ini mungkin tadinya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan gitu ya. Kita sebagai anak-anak, sebagai sebagai seseorang yang ada di bumi ini, ya mungkin kita tidak diperhitungkan oleh siapa-siapa gitu ya. Tetapi anak-anak jangan khawatir gitu ya, kalau misalnya anak-anak selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak, pasti Tuhan akan mempromosikan anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, contohnya kalau sekarang misalnya anak-anak tidak tidak bisa melakukan sesuatu gitu ya, atau kurang bisa melakukan sesuatu, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ya. Sama seperti Daud, dia mengandalkan Tuhan, bukan karena kebetulan atau bukan karena Allah, tapi dia mengandalkan Tuhan sehingga Daud bisa berhasil. Demikian juga anak-anak ya. Apapun yang kesulitan yang kita hadapi, apapun
masalah yang kita hadapi, serahkanlah semua itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan sama kita untuk kita dapat menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitan kita. Ya, andalkanlah Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita gitu ya, supaya kita ini suatu saat menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Kita ini bisa suatu saat menjadi pahlawan-pahlawan yang bisa membuat maju bangsa kita, membuat maju gereja kita, bisa mengharumkan nama Tuhan Yesus di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita ya. Jadi jangan kecil hati ya kalau misalnya pada saat ini tidak diperhitungkan atau kita tidak dianggap gitu ya. Andalkanlah Tuhan ya anak-anak ya di dalam setiap tingkah laku kita. Andalkanlah Tuhan di dalam setiap apapun yang dilakukan oleh kita semua, dan Tuhan pasti memperhitungkan itu semua, dan suatu saat kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang bisa mengangkat atau bisa memajukan bangsa dan negara kita, dan nama Tuhan Yesus bisa dipermuliakan melalui kita semua. Tetap semangat ya anak-anak ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, kita tutup dengan doa ya anak-anak ya, karena Mr. Edi pengen berdoa nih buat anak-anak, kan Mr. Edi belum ini ya, dari awal belum pernah mendoakan anak-anak nih ya. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan biarlah saat ini Tuhan Yesus boleh memakai anak-anak-Mu, terlebih anak-anak di SDKasi Bangsa ini Tuhan Yesus, supaya menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi pahlawan-pahlawan yang diperhitungkan di kemudian hari Bapa. Pimpin mereka Tuhan Yesus di dalam setiap kesulitan-kesulitan mereka, dan ajar mereka Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap cita-cita, setiap harapan daripada anak-anak-Mu di SDKasi Bangsa ini. Apapun yang dicita-citakannya boleh berhasil, masa depan mereka masa depan yang cerah, penuh pengharapan dari Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, dan tetap semangat.